Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Sahabat PU semangat membangun. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumahnya, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami Nugroho PU akan berbagi video insya Allah setiap hari, membagikan segala hal tentang bangun rumah dan renovasi. Sahabat PU, saat ini saya sedang berada di BSD Tangerang Selatan. Proyek bangun rumah dari nol. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pengecoran kolom struktur yang berbarengan dengan pasangan bata merah. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Oke, jadi pada proyek kali ini spesifikasi material pembuat dindingnya adalah bata merah. Dan pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan perbedaan antara kolom struktur dengan kolom praktis. Yang bagian kanan itu adalah kolom struktur, kemudian yang kecil-kecil ini adalah kolom praktis. Nah, lalu bagaimana proses pengecorannya, Pak Nugroho? Pada proyek ini, kami memutuskan metode pengecoran daripada kolom-kolom ini adalah dilakukan bersamaan dengan pasang dindingnya. Ya, nah step pertama sebelumnya kami melakukan pemasangan bata merah setinggi 2 meter ya. Ini 2 meter sahabat PU. Semua pada seluruh area di proyek ini ya, kita pasang bata merah setinggi 2 meter. Nah, kemudian baru kita bikin begesting seperti ini. Begesting itu adalah cetakan sahabat PU. Nah, ini ya, bikin begesting seperti ini dengan material triplek 9 mili dan dibingkai dengan kayu kaso 4x6 cm. Ini begestingnya. Kemudian setelah pasangan dinding batanya sudah mencapai elevasi 2 meter, pembesiannya itu kita langsung bungkus dengan begesting ini tadi ya. Nah, begestingnya itu dibungkus ke dalam kolom-kolom yang ada di depan ini, kemudian langsung dilakukan proses pengecoran gitu. Nah, proses pengecoran kolom di proyek ini menggunakan material beton side mix atau diaduk di tempat ya. Definisi dari beton side mix ini bisa diaduk manual, pakai tenaga manusia, pakai sekop, pakai cangkul, bisa juga menggunakan mesin molen yang intinya diaduk di lokasi gitu ya, bukan pakai ready mix. Namun nanti insya Allah untuk pengecoran plat dak lantainya kami akan menggunakan material beton ready mix karena volumenya yang cukup besar. Begitu sahabat. Oke, pengecoran pada tahap pertama di 2 meter pertama proyek ini sudah selesai sahabat PU. Kemudian kami berlanjut memasang bata lagi di bagian atasnya ya. Nih seperti yang terlihat di depan ini ya. Kami pasang bata step by step 1 meter demi 1 meter ya. Ini tingginya 1 meter sahabat PU, dari ujung menuju ke ujung, karena memang harus balance, harus imbang. Kami tarik benang dari ujung ke ujung seperti ini ya. Nah, dipasang bata merah dulu semuanya tuh dari ujung. Pasang dinding bata merahnya dulu.
blok ini ya, dan blok-blok seterusnya. Nah, besi kolomnya masih terlihat ya, tuh udah selesai ya kan. Ketika sudah dipasang dinding bata merah seperti ini, nah, kemudian baru dipersiapkan untuk begestingnya atau cetakannya ya. Pengecoran begitu sampai di elevasi lebih dari 2 meter dari lantai, itu kami lakukan tiap 1 meter sahabat PU. Jadi bukan 2 meter lagi ya. Nah, ini tingginya adalah 1 meter. Karena semakin ke atas, kesulitan kerja itu akan semakin naik atau semakin sulit. Jadi kita putuskan tiap 1 meter di atasnya baru dilakukan pengecoran. Nah, ini tim begesting sudah bersiap mempersiapkan begestingnya untuk kita pasangkan di titik-titik ini ya, paling ujung ini, kemudian ini, itu, dan seterusnya. Begestingnya dipasang, kemudian langsung kita cor. Nah, seperti itu ya. Nah, pada titik-titik dinding yang lain juga sedang berlangsung proses pelepasan begesting ya. Ini begesting yang sebelumnya sudah kita pakai, nanti kita lepas dan kita akan naikkan lagi. Tahapannya seperti itu. Ini begesting yang sebelumnya sudah kita pakai. Ini adalah begesting kolom praktis yang kecil-kecil ini ya. Kemudian yang lebar ini ya, ini adalah begesting kolom struktur kami. Nah, gitu. Nah, di sini kan terlihat gradasi pengecoran kami ya. Jadi yang pertama adalah 2 meter, ini yang pertama nih ya kan. Ini betonnya kan sudah terlihat sudah kering duluan ya kan. Kemudian step kedua adalah yang di atasnya ini 1 meter. Ya, karena di bawah masih kejangkau, masih memungkinkan kita cor setinggi 2 meter ya. Namun ketika lebih dari 2 meter, maka kita putuskan untuk melakukan pengecoran tiap 1 meter. Nih. Apakah boleh Pak Nugroho? Tentu saja boleh ya, gitu. Analoginya seperti ini, gedung-gedung bertingkat itu pengecoran kolomnya kan tentu dilakukan bertahap, tidak sekali jadi. Ya. Jadi pada prinsipnya beton itu boleh disambung selagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh para engineer teknik sipil, sahabat PU. Gitu. Nah, pada sebelahnya ini kolom-kolom yang masih belum dicor. Kita tunggu pasang begestingnya, kemudian kita akan lakukan pengecoran. Yang di depan ini terlihat nih, sebelahannya antara kolom struktur dengan kolom praktis. Nah, di depan ini juga kan terlihat nih, kolom praktis itu yang kecil-kecil ini sahabat PU, yang sifatnya hanya sebagai bingkai dari pasangan bata kita. Kemudian fungsinya hanya sebagai pertemuan antar arah pasangan dinding gitu ya. Nah, yang besinya kecil-kecil ini hanya kolom praktis. Nah, namun yang besinya besar-besar ini, nah ini dinamakan kolom struktur sahabat PU. Oke, ya. Di sini juga masih berproses untuk pemasangan dinding batanya sahabat PU, ya. Kemudian berhubung sudah di atas, maka kami juga membuat sebuah stagger atau perancah atau andangan ya kalau bahasa Jawanya sahabat PU. Seperti yang terlihat di depan ini. Jadi kita bikin sebuah pijakan setinggi 2 meter. Kemudian para tukangnya sudah mempersiapkan lahannya untuk memasang bata di depan ini. Kemudian para pembantu tukangnya menyiapkan material-material yang dibutuhkan. Material bata ditaruh di bawah, kemudian dinaikkan di atas. Seperti ini ya. Sembari menunggu tukangnya untuk mempersiapkan tarikan-tarikan benang, ya, mempersiapkan acuan-acuan dalam pemasangan batanya, ya, dan juga mempersiapkan kalau ada pipa-pipa PVC yang harus masuk ke dalam dinding, ya, itu harus terbungkus dengan yang namanya kawat ayam. Bahasa lapangannya sih itu sahabat PU. Nggak tahu kalau bahasa akademisnya apa ya kalau kawat ayam itu.
Oke, saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan terkait bahasan mengenai pengecoran kolom yang dilakukan bersamaan dengan pasang bata merah. Sahabat BU, semoga menginspirasi, dan apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Dan kita ketemu di bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.